Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjutkan soal tentang hukum satu termo. Hukum pertama termodinamika yang nomor 3 ya. Ya, ini aku pisahkan karena ya banyak ya. Nah, soal ini merupakan soal model diagram PV ya. Jadi seringkali soal termo itu dikasih diagram kayak gini dan identifikasi prosesnya, kemudian kalor, kemudian usaha ataupun energi dalam. Nah, di sini ada satu gas ideal dengan CV itu 5/2 NK. Jadi biasanya CV itu kan kapasitas panas ya pada tekanan pada volume tetap ya kalau CV. Kalau CP itu pada tekanan tetap. Nah, di sini proses dari A menuju B. Nah, A menuju B ini ada banyak cara ya. Dia bisa yang pertama ACB. Jadi ACB kemudian ADB ataupun langsung A ke B pakai garis lurus. Lalu P2 itu 2P1 kemudian V2 itu 2V1. Nyatakan semuanya dalam NKT1. Oke. Sekarang bagaimana untuk perubahan energi dalam gas dari keadaan A ke keadaan B? Ini dasarnya. Di yang bagian pertama. Nah, untuk gas ideal, energi dalam gas ideal itu secara umum ini ya. Jadi U itu bisa dituliskan sebagai CV kali CV kalikan T. Nah, kalau diberikan CV langsung pakai aja ya. Jadi 5/2 NKT. Jadi itu perubahan itu energi dalamnya. Kalau perubahan energi dalam eh, dari keadaan A ke B, berarti kan delta U AB ya. Ya berarti kan yang berubah hanya suhu ya. Jadi 5/2 NK kalikan TB minus TA. Nah, TA itu kan T1 ya. Sekarang bagaimana untuk TB? Temperatur pada keadaan B. Nah, pakai aja karena ini gas ideal ya. Dan gas idealnya kan jumlahnya kan sama ya, nggak bocor ya ini. Artinya PA PA per TA sama dengan PB per TB. Oke, atau TB itu kan berarti ini ya, PB per PA kalikan TA. Nah, PB per PA itu kan PB itu kan P2 ya. P2 itu kan 2P1, kemudian VB itu kan V2 per VA. VA itu V1. Berarti PB per PA itu 2, VB per VA itu juga 2. Artinya di sini ada 2 kali 2 jadi 4 kalikan TA. TA itu kan T1 ya. Sehingga untuk delta U AB-nya itu akan sama dengan 5/2 kalikan 3 ya. Jadi 15/2 NKT1. Dari mana? 5/2 kalikan TB 4 kali T1 ya. Kurangi TA. TA kan T1. Berarti 4 kurang 1. 4 kurang 1 kan 3. 3 kali 5/2 ya 15/2. Nah, ini untuk delta U-nya. Sekarang kita akan hitung kalor untuk setiap lintasan. Yang B, kita hitung dulu lintasan
lintasan lintasan kita mulai dari ACB dulu ya. ACB. Oke. Nah, untuk lintasan ACB itu kan pertama misalkan kita hitung lintasan AC dulu ya. Berarti untuk ini kan terdiri dari lintasan AC plus lintasan CB. Jadi kita bisa mulai dari lintasan AC ya. Lintasan AC ini kan berarti untuk pertama untuk W ya. WAC WAC. Nah, ini WAC itu kan 0. Kenapa 0? Karena tekanannya WAC itu 0 karena volumenya nggak berubah ya. Sedangkan untuk kalor kan kita perlu delta U ya. Jadi kan delta U AC itu kan sama dengan 5/2 NK kalikan TC min TA. Nah, ini sama dengan TC itu kan berarti 2 kali TC. TC itu kan bisa dianalisis pakai persamaan ini juga ya. TC kan ini, berarti untuk sekarang kita cari dulu TC ya. TC itu kan yang pertama volumenya sama, berarti hapus saja. Volumenya sama. Tinggal ini PC ya, berarti PC per PA kalikan TA. Nah, PC itu kan di sini P2. P2 itu kan 2 kali P1, berarti sini sama dengan 2 T1. Berarti untuk delta U-nya itu jadi 5/2 NK T1 ya. Kemudian untuk QAC. Nah, untuk hukum satu termo ya, itu kan delta. Nah, ini untuk usaha, biar nggak bingung, ini semua yang aku hitung di sini itu biar gampang ya. Ini usaha oleh gas. Berarti kan untuk hukum satu termonya delta U AC ini sama dengan delta U AC itu sama dengan Q. Kalau pakai usaha oleh gas ya, berarti kan min W. Berarti di sini untuk QAC-nya sama dengan delta U ya. Berarti 5/2 NKT1. Oke. Sekarang untuk lintasan CB. Sama yang kita perlu hitung nanti ini. Bedanya untuk WCB itu kan berarti ini ada delta V ya. Delta V-nya kan berarti PC atau P2 kalikan P2 min V1 ya. Jadi di sini P2 kalikan P2 min V1. Kan P delta V ya. Kalau usaha oleh gas itu positif ya. Positif integral PdV atau P kali delta V. Berarti P-nya kan P2. P2 kan yang di C ini. Lalu delta V-nya V2 min V1. Berarti di sini kan P2
itu kan sama dengan 2P1 ya. 2P1, kemudian V2 min V1, V2 itu 2V1 ya, berarti ini kali V1. Nah, PV itu sama dengan NKT kan. Jadi 2 kali NKT1. Karena P1V1 sama dengan NKT1. Kemudian untuk sekarang untuk T T-nya nggak usah dicari ya sebenarnya. Untuk TB, tadi kan TB itu kan 4T1 ya. Oh, cari. TB tadi kan 4T1 ya, sudah kita cari ya. TB itu kan ini. Berarti untuk delta U dari proses C ke B, itu 5/2 NK kalikan TB min TC. Nah, TB itu kan berarti 4T1 ya. TC itu 2T1 dari atas. Ini sama ini. Nah, 4 kurang 2 itu kan 2. Berarti di sini 5/2 kalikan 2. Jadi 5 doang. Jadi 5 NKT1 aja. Oke. Dari sini delta UAC sama ya. Ini delta UCB berarti. Ini CB, ini WCB. Nah, delta atau CB yang kita ingin cari itu kan berarti eh, ini QAC sama dengan delta C plus WC. Langsung aja. Berarti di sini kan CB itu delta U plus CB tambah ditambah WCB. Berarti di sini 2 NKT1 ditambah 5 NKT1 ya. Ini 7 NKT1. Nah, itu lintasan CB ya. Sehingga untuk lintasan ACB, yang pertama kan kalor dan usaha ya. Jadi kalornya, usahanya tinggal dijumlahin aja semua. QACB itu QAC tambah QCB ya. Berarti kan sama dengan 5/2 ditambah 7. 19/2 ya. Kalau W-nya sama, dijumlah aja. WAC tambah WCB. WAC itu kan 0. Kemudian WCB itu kan 2. Berarti di sini 0 tambah 2, 2 NKT1. Oke, sudah dapat ya. Sekarang untuk lintasan berikutnya, konsepnya sama ya. Kita kan untuk mencari lintasan sekarang A, kemudian DB. Di lintasan ADB. Lintasan ADB itu berarti lintasan AD plus DB. Untuk lintasan AD, nah WAD itu kan berarti sama dengan
WAD ya. Eh, nah, ini kan ada P1 kali V2 min V1 ya. Jadi V2 min V1 itu kan V1 ya. P1 itu kan berarti ya P1. Berarti di sini ada faktor ini ya. P1 kalikan P2 min V1 sama dengan P1 V1 sama dengan NKT1. Ya, PV sama dengan NKT ya. Kemudian untuk D, untuk TD ya. Ini kan berarti kalau pakai yang ini tadi, P-nya kan sama ya, karena isobarik ya. Beda V-nya aja ya. Di sini kan PD. Nah, PD itu kan dua kali VA ya. Dua kali V1. Berarti TD ya 2T1. Untuk delta UAD berarti TD kurangi TA ya. Jadi hasilnya sama 5/2 NKT1. Oke. Nah, untuk Q-nya ini ya. Berarti kan delta QAD itu delta OAD ditambah WAD. Jadi saat NKT ditambah 5/2 NKT. 1 tambah 5/2. Jadi 7/2 NKT. 1. NKT 1. Kemudian untuk lintasan. Oh ya, untuk lintasan AD ini Q-nya bisa langsung CP kali delta T sebenarnya ya. Dengan CP-nya itu CV ditambah NK. Jadi kalau CV-nya 5/2, CP-nya ya jadi 7/2. Jadi di sini untuk lintasan berikutnya ya, kan DB. Nah, untuk WDB ini 0 karena apa? Karena ya volumenya kan nggak berubah ya. D ke B itu kan volumenya sama. Berarti ini sama dengan 0. Kemudian eh, T di D tadi kan bentar. Oh, sorry. WDB itu kan ini yang 0. TB sudah dicari, kemudian delta U DB berarti kan ini dari TB min TD ya. Ini juga sama 5. Kemudian hmm, ya, ya. Untuk Q DB-nya berarti kan delta U DB ditambah W DB ya. Nah, delta U DB itu 5 NKT kan. Kalau W-nya itu 0. Jadi di sini 5 aja. Jadi untuk lintasan ADB di sini QADB berarti QAD plus QDB ya. QAD tadi kan 7/2 ditambah 5 ya. Berarti 7/2 tambah 5 itu 17/2. W-nya juga sama, tinggal jumlahin aja. Ini jadi berapa ini? 0 ditambah WAD kan NKT 1, WDB-nya 0. 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
Ya, berarti kita sudah hitung ya untuk ACB dan ADB. Intinya sih pisahin ya kalau prosesnya itu terdiri dari dua ya. Dua kan ini ada isobarik isokorik, kemudian ada isokorik isobarik ya. Nah, pisahin aja yang AC tinjau satu per satu, CB tinjau satu per satu, AD tinjau satu per satu, DB tinjau satu per satu. Memang panjang ya, tapi ya UAS kemarin ada ya soal yang prosesnya ada beberapa gini dan harus ditinjau satu per satu. Jadi supaya terbiasa aja. Nah, sekarang ada lintasan yang unik ya, yaitu lintasan AB. Nah, untuk lintasan AB, ini dia kan berupa garis lurus ya. Jadi bukan isokorik, bukan isobarik, isotermal, bukan adiabatik juga bukan ya. Ya pokoknya sembarang proses lah. Entah itu apa namanya. Bentuknya garis lurus. Nah, untuk proses seperti ini, kita kan disuruh menghitung kalor dan usaha ya. Usaha yang dilakukan oleh gas ya. Nah, usaha yang dilakukan oleh gas. Jadi kan kalau kita lihat eh, usaha oleh gas itu kan WAB itu kan integral PdV ya. Nah, di kalkulus 1, integral PdV ini kan sama aja luas grafik ya. Luas permukaan di bawah grafik. Jadi untuk WAB itu di sini kan sama aja luas di bawah grafik ini kan berupa trapesium ya. Lihat lintasan AB kan seperti ini. Lurus ya. Nah, dari AB kalau kita lihat ya, integral PDV itu kan menghasilkan luas trapesium ya. Trapesium dari sini ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, berapa luas trapesium itu? Eh, luas trapesium ya, berarti WAB itu sama dengan luas trapesium itu kan setengah kalikan jumlah sisi sejajar kalikan tinggi ya. Sisi sejajar, kita lihat yang sejajar ini kan ada P1, kemudian ada P2 ya, sisi sejajar ya. Nah, jadi kan P1 tambah P2. Artinya P2 itu 2P1, berarti di sini ini ada P1 ya, tambah P2. Kemudian ada T ya, T. T-nya itu kan tinggi. Tinggi di sini berarti kan tingginya ini adalah P2 min V1 ya. Tinggi trapesiumnya ini. Berarti kan yang ini aku arsir. Ini. Nah, berarti kan tingginya adalah V2 min V1. Tingginya itu V2 min V1. Berarti kan di sini setengah kalikan P1 tambah 2P1 dikalikan ini 2V1 kurangi V1 ya. Artinya di sini hitung aja ya WAB ini sama dengan 3 per 2 P1 V1. Nah, P1 V1 tadi kan NKT1 ya. Jadi ini 3 per 2 NKT1. Oke, sekarang untuk color ya. Nah, untuk menghitung color kita bisa pakai hukum pertama termodinamika untuk lintasan AB ya. Hukum satu termo berarti kan delta U dari AB sama dengan QAB. Nah, karena kita pakai usaha yang dilakukan oleh gas berarti minus ya, minus WAB.
Jadi untuk QAB itu ya tinggal delta UAB ditambah WAB. Nah, delta UAB di bagian A sudah kita hitung. Delta UAB itu kan berarti, nah ini ya, 15/2 NK T1. Kemudian ditambah dengan WAB itu 3/2. Jadi di sini QAB sama dengan 9 NK T1. Jadi itu ya, kalau prosesnya nggak tahu ya, isokorik atau isobarik, hitung aja. Yang pertama, hitung usaha itu kan bisa pakai luas grafik ya. Kemudian yang bisa dihitung biasanya tuh delta U ya, karena delta U itu cuma perlu beda suhunya ya. Beda suhu kan gampang ya nyarinya. Nah, baru dari W sama delta U kita bisa nyari usahanya. Jadi masing-masing proses sudah dicari ya, Q-nya, W-nya. Oke, itu bagian B sudah ya. Sekarang bagian soal yang C. Di sini kita diberikan lintasan lain yang mungkin ya. Jadi kan nggak hanya ini ya. Bisa aja yang pertama ekspansi isotermal kemudian isokorik ya. Berarti di sini isotermal kemudian isokorik. Ini digambar dulu ya. Jadi lintasan isotermal menjadi dilanjutin dengan isokorik. Ya, kalau digambar di sini berarti kan yang pertama eh, ke sini dulu ya. Ini isotermal ya kan. Berarti kan temperaturnya T1 ya. Kemudian ke sini ya. Isokorik ya. Ya, kita bikin titik baru ya. Di sini titik sebutlah ini kan titik D di sini ya. Di sini titik E ya berarti. Yang ditanyakan adalah kalor dan usaha yang dilakukan oleh gas ya. Sama ya. Jadi sekarang kita pisahkan juga untuk lintasan. Jadi lintasan A, E, B itu kan sama aja lintasan AE ditambah lintasan EB ya. Sama, kita hitung satu persatu ya. Seperti ini. Kita mulai dari lintasan AE. AE itu kan isotermal. Nah, usaha untuk proses isotermal eh, itu kan integral P dV ya. Nah, P-nya itu kan berarti kan NKT per V ya. Berarti integral dari V ke V, ini V2 ke V1 ya. Oh, kebalik V1 ke V2. Ini dari P-nya itu kan NK, T-nya T1 ya. Per V. Kalikan dV. Nah, berarti ini kan ada integral seper V dV ya. Jadi NK NKT1 kan konstan. Itu ada kalikan integral dV per V itu kan ln. Ln dari V2 per V1.
P2 per V1 itu kan sama dengan 2. Berarti di sini NKT1 kalikan ln 2. Kemudian T-nya kan sama ya. T-nya kan tak sama, isotermal ya. Nah, delta U itu kan bergantung dengan T ya. Berarti kan kalau T-nya nggak berubah, ya otomatis delta U sama dengan 0 ya. Ini karena eh, isotermal suhu tidak berubah. Ininya isotermal ya. Atau delta T-nya 0. Nah, berarti untuk Q ini AE ya. Ini AE. Ini AE. Ini EA. Kemudian di sini kan delta U-nya 0 ya, isotermal. Berarti Q-nya sama dengan W atau Q sama dengan NK T1 kalikan ln 2. Lintasan AE sekarang kita analisis lintasan EA. EB. Sama kita analisis satu persatu. Untuk EB, nah usahanya kan 0 ya. Kenapa? Karena isokorik. Ingat isokorik volumenya nggak berubah, jadi usahanya 0. Kemudian untuk T akhirnya, itu kan TB. TB itu kan eh, ya 4 kali T1 ya, udah dihitung ya. Nah untuk delta U dari E ke B, itu kan berarti 5/2 NK T1 akhirnya kan TB ya. TB itu kan eh, kurangi TE ya. TB tadi itu kan 4T1 ya. Kalau TE itu kan karena A ke E itu isotermal, T-nya kan sama ya. Berarti E itu ya T1 ya. Di sini kan kelihatan ya di grafik. T-nya T1 ke T2. Berarti delta T-nya itu kan 3. Ini berarti 3T1. Ini juga 15/2 kalikan NK T1. Artinya untuk Q DB itu sama aja. Sekarang yang 0 itu kan W-nya ya. Kok DB sih? Ini EB. Berarti delta U EB ya. Ini EB. Nah, sekarang yang 0 itu W-nya ya. U-nya ada. Berarti di sini ya 15/2 NKT1. Jadi kalau kita total sama ya untuk lintasan total seperti ini tadi. Lintasan AEB berarti ini ganti E, ganti E, ini ganti E, ganti E. Nah, QAE tadi kan NKT ln 2. Terus QEB itu 5/2 NKT1. Jadi di sini ada 15. Ini ada ln 2. Nah, coba. Ini ada ln 2.
ditambah 15 per 2 ya. Kalikan NK P1. Ini key-nya. Kemudian untuk W-nya ya sama ya, tinggal dijumlah ya. W-nya kan yang awal tadi kan NK T1 kali 2. Kemudian yang ke DB-nya itu kan W-nya kok D sih? Ini AE, ini WEB tadi kan 0 ya. Berarti tinggal WAE, WAE itu NKT 2. Ini NKT T1 2. Oke, ini bagian C ya. Sekarang bagian D ada lagi bahwa langsung ya. Jadi A ke B tapi dia adiabatik ya. Jadi kalau kita gambar bentar. Ini ada yang kurang. Oh, ini salah ini. Ini harusnya ya. Jadi ini maaf, ini aku agak salah bikin soal. Jadi bisakah adiabatik dari keadaan A menuju keadaan B? Mungkinkah? Nah, kalau kita lihat ya. Mungkinkah ekspansi proses adiabatik langsung dari keadaan A menuju keadaan B? Nah, ingat untuk persamaan adiabatik ya. Kan PV pangkat gamma itu kan konstan ya. Misalkan konstanta C gini ya. Berarti kan untuk P itu sama dengan C dibagi V pangkat gamma. Nah, dengan gamma itu kan CP per CV. Bawah aja ya. Karena gamma itu kan CP per CV, maka CP itu kan lebih besar dari CV ya. Jadi gamma itu kan lebih dari 1 ya. Jadi kalau kita gambar, kalau digambar itu seperti ini ya. Nah, adiabatik itu kan P
sebanding dengan seper V ya, pangkat gamma. Nah, kalau yang miring ini kan isohorik ya. Isohorik yang ini, dia itu kan P itu kan sebanding dengan seper V ya. Karena P-nya itu kan NKT per V ya. NKT-nya tetap, jadi tinggal P sebanding dengan seper V. Nah, kalau V-nya pangkat 1 itu kan miring seperti ini. Kalau sekarang yang PV pangkat gamma ya kan sebandingnya dengan PV pangkat seper PV pangkat gamma. Gammanya lebih besar dari 1, dia akan lebih curam ya. Jadi harusnya untuk adiabatik itu akan seperti ini. Misalkan warna ini. Harusnya seperti ini ya. Nah, ini tuh baru yang P sebanding dengan seper V pangkat gamma. Berarti kan tidak mungkin ya. Kalau dari A kita langsung ke B. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Karena semakin besar V, itu pasti tekanannya akan semakin kecil ya. Jadi nggak bisa dari kondisi satu, tekanan volumenya dinaikkan, tapi tekanannya pengen naik ya, nggak bisa. Tekanannya pasti konsekuensinya akan turun. Benar, lebih curam. Lebih curam tuh berarti seperti ini sih. Hmm, ini. Nah, ini yang lebih curam tuh kan lebih cepat turun ya. Berarti yang P sebanding dengan seper V pangkat gamma yang ini. Ya, jadi itu ya. Kalau prosesnya adiabatik, dia tidak mungkin A langsung ke B ya. Sehingga untuk proses adiabatik tidak mungkin eh, keadaan tidak mungkin proses langsung dari keadaan A menuju keadaan B. Jadi soal yang D itu tidak bisa dijawab ya. Ya ini maaf, itu kayaknya aku salah bikin soal. Harusnya nggak langsung nggak adiabatik ya. Misalkan kita mau adiabatik sampai V2 baru kita naikkan ke B. Nah, itu baru bisa ya. Kalau yang langsung nggak bisa ya. Nanti untuk proses antara dua, dua suhu seperti ini ya, nanti akan belajar ya siklus Carnot ya. Kalau siklus Carnot nanti baru mungkin karena kita akan perlu yang namanya dua buah proses adiabatik ya. Jadi kalau adiabatiknya ada dua nanti baru mungkin. Oke, intinya mungkin antara dua temperatur kalau ada dua adiabatik ya. Kalau satu adiabatik sepertinya tidak bisa. Ya, jadi sudah selesai ya. Sekian pembahasan soal responsi mengenai hukum satu termo. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung tanya aja ya. Bisa di komentar juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.